Menerapkan penataan surat dan dokumen. A. Pengertian sistem penyimpanan. Pada dasarnya sebagai manusia mulai sejak dalam kandungan, kemudian saat kelahiran, pertumbuhan, dari balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai akhirnya meninggal, tentunya tidak akan terlepas dari adanya arsip, yakni surat dan dokumen penting. Saat masih dalam kandungan, ketika diperiksa oleh dokter, seseorang akan mendapatkan catatan pemeriksaan. Saat lahir mendapatkan surat kelahiran. Saat masa sekolah mendapatkan ijazah pendidikan. Dan saat cukup umur mendapat KTP. Selanjutnya saat orang tersebut bekerja, ia akan mendapat surat keterangan bekerja. Saat menikah, ia akan mendapatkan surat nikah. Ketika pensiun, ia juga mendapatkan surat. Bahkan saat meninggal pun akan diberikan surat kematian. Surat-surat yang kita dapat tersebut kemudian disimpan dikarenakan suatu waktu masih diperlukan. Contoh, ijazah diperlukan saat melamar kerja, KTP saat diperlukan hampir di semua aspek kegiatan yang berkaitan dengan administrasi. Jika syarat-syarat tersebut hilang dan punya pemiliknya akan mengalami kesulitan. Surat-surat yang penting tentu tidak boleh disimpan sembarangan tempat. Perlu cara tertentu dalam penyimpanan surat sehingga surat tersebut dapat terjaga baik fisik maupun informasinya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya sistem penyimpanan arsip yang tepat untuk mengelola surat arsip tersebut agar dapat membawa manfaat yang besar bagi suatu kantor. Sistem penyimpanan arsip sendiri dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. B. Manfaat sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip memiliki beberapa manfaat, yakni sebagai berikut. 1. Arsip dapat tertera dengan rapi. 2. Ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. 3. Arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. 4. Mudah dalam perawatan. 5. Mudah mencari jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 6. Mudah dalam penyusutan karena dapat diketahui mana arsip yang memang sudah layak untuk dibuang dan mana yang tidak. C. Macam-macam sistem penyimpanan. Ada beberapa sistem penyimpanan surat atau arsip yang banyak digunakan di kantor, baik pemerintah maupun swasta. Sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem wilayah, sistem nomor. Sistem abjad. A. Pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang atau badan atau organisasi. Nama orang atau badan atau organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Sistem ini merupakan dasar dari sistem penyimpanan yang lain. Sistem abjad adalah sistem yang tertua, langsung, dan yang paling banyak digunakan. Sistem ini disebut juga sistem langsung karena dapat langsung mencari arsip tanpa menggunakan kartu indeks. Sistem ini juga sederhana dan mudah karena pada umumnya orang memakai kecenderungan lebih mudah mengingat nama orang atau badan atau usaha atau organisasi dibandingkan nomor atau angka. Keuntungan dari pemakaian. 1. Kode pada surat menggunakan nama belakang sehingga mencari dokumen seseorang, petugas arsip harus mengetahui nama belakang orang tersebut. 2. Surat-surat yang berhubungan satu sama lain tetapi memiliki nama pengirim yang berbeda akan disimpan di tempat yang terpisah dan berjauhan. 3. Harus
mempergunakan peraturan mengindeks. 4. Banyak orang yang memiliki nama yang sama sehingga petugas arsip harus lebih teliti. Jika tidak teliti, petugas arsip dapat salah dalam menempatkan dan menemukan dokumen. B. Peraturan mengindeks. Secara singkat, indeks dapat dikatakan sebagai tanda pengenal arsip. Dengan demikian, indeks dalam sistem abjad adalah indeks yang berdasarkan nama orang atau badan atau organisasi. Kegiatan mengindeks sendiri memiliki peraturan yang telah menjadi ketentuan yang berlaku secara universal dalam bidang administrasi kearsipan. C. Daftar klasifikasi abjad mengelompokkan arsip berdasarkan nama orang atau badan atau organisasi secara sistematis dan logis serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nama terdiri atas beberapa macam: nama perorangan, nama perusahaan, instansi pemerintah, nama organisasi, dan penghimpunan. Setelah nama indeks, kemudian surat diklasifikasikan untuk dikelompokkan berdasarkan abjad mulai dari A sampai Z. Namun apabila terdapat sejumlah nama yang sama, penyusunan akan dilakukan berdasarkan huruf kedua, ketiga, dan seterusnya. D. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem abjad. 1. Filing cabinet. Laci filing cabinet dalam menampung hingga 3.500 sampai 4.000 lembar surat. Laci tersebut dapat diberi kode A sampai Z. Jika arsip dalam jumlah yang banyak, satu laci dapat digunakan hanya untuk satu kode huruf. Jadi dibutuhkan sebanyak 26 laci. 2. Gayet. Gayet adalah pembatas antara kelompok arsip yang satu dan yang lain. Sebanyak 26 gayet juga harus disediakan diberi kode A sampai Z. 3. Hanging folder. Untuk menyimpan surat dan filing cabinet, surat terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam hanging folder. 4. Alat sortir. Untuk memudahkan dalam menyortir arsip diperlukan alat sortir yang memadai. Disediakan pula 26 kotak atau trap untuk membantu penyortiran surat. Prosedur penyimpanan arsip sistem abjad. Memeriksa surat atau berkas. Untuk mengetahui apakah surat-surat boleh disimpan atau belum, Anda dapat melihat keberadaan tanda-tanda perintah penyimpanan seperti file, simpan, dep. 2. Mengindeks surat atau berkas. Suaminya dari Prancis jika tidak ada surat masuk. Contoh: Andini adalah arsiparis yang bekerja di PT Ario Batera. Dia akan menyimpan surat-surat berikut ini dengan menggunakan sistem abjad di filing cabinet. 1. Surat dari DRS Januar Abidin. 2. Surat untuk Irdan Batubara. 3. Surat dari Irdan Romula Batubara. 4. Surat untuk Irfan Batubara. 5. Surat dari PT Bumi Santosa. 4. Menyortir surat. Miniatur surat adalah mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi satu, sehingga apabila yang ditempatkan pada tempat penyimpanan surat tersebut tidak perlu mondar-mandir atau keluar masuk laci. Contoh: kelompok A, surat nomor 1, 10, 7. Kelompok B, surat nomor 2, 4, 3, 5. Kelompok C, surat 6. Kelompok D, surat nomor 9, 8. 5. Menempatkan surat atau berkas. Langkah terakhir dari proses penyimpanan adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Tempatkan arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. 6. Prosedur penemuan kembali. Surat yang sudah disimpan pada suatu saat dapat ditarik kembali.
Keberhasilan dari kegiatan kearsipan adalah apabila arsip yang dicari dapat ditemukan dalam waktu singkat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan surat adalah sebagai berikut. A. Menentukan judul surat. B. Menentukan indeks. C. Menunjukkan kode atau surat. D. Mencari arsip di tempat penyimpanan. E. Mengambil arsip. F. Memberikan arsip kepada peminjam. G. Penyimpan lembar pinjam arsip atau lembar 3 pada trickler file.